Kapasitas dari dua kapasitor yang dirangkai seri adalah jumlah dari kapasitas keduanya, sebab muatan yang tersimpan pada kapasitor plat sejajar bergantung pada jarak antara kedua plat. Oke. Nah, kalau kita bicara kapasitor, apa itu kapasitor? Kapasitor adalah kita punya komponen elektronika yang berfungsi untuk menyimpan muatan. Nah, dia terdiri dari dua buah keping seperti ini. Nah, ini ada jarak antar keping D, jarak antar keping harus meter. Ini ada luas keping meter persegi. Nah, ini biasanya di antara mereka ada medium. Nah, kalau kita membuat kapasitor, maka kapasitas dari kapasitor adalah konstanta dielektrik kali per meter sekitar vakum dikali A dibagi D. Nah, ini kita sebut medium ini biasanya kakak tulis ini K. Ini konstanta dielektrikum. Nah, ini K-nya. Berarti kalau misalnya pertanyaan kakak, ini C ini kapasitas kapasitor. Kapasitas kapasitor. Satuannya farad. Satuannya farad. Nah, kalau kita pengen memperbesar kapasitas kapasitor, apa yang dapat kita lakukan? A-nya diapain? Kaki A-nya diapain? Supaya C-nya ini besar. Di kuadrat, A-nya diapain? kuadratin, Digedein juga, bukan dikuadratin, digedein. dia Jadi apanya? berbanding lurus. Jadi kalau C-nya mau besar, A-nya juga harus besar. Nyambung nih. Besar, nyambung. Hadra, jarak antar kepingnya harus diapain supaya C-nya besar? Kecil. Dibesarin dulu. Besarin. Sesuatu bagi besar dapatnya apa? Hmm, Sesuatu kita bagi besar dapatnya besar apa kecil? besar. Kamu punya kue tar nih. Kamu bagi 10, Kecil deh. jadi kecil. Berarti kalau kamu D-nya kamu perbesar, jadinya jadi apa makinnya? Makin kecil. Makanya ini kita diperkecil. Jadi kapasitas kapasitor dengan luas penampang berbanding lurus. Artinya kalau besar besar. Tapi kapasitas dengan jarak berbanding terbalik. Seperti itu. Nah, ketika kapasitor ini dihubungkan ke suatu sumber tegangan, ini C-nya, ini tegangannya, maka kita punya nilai kapasitas kapasitor C sama dengan Q per V. Muatan, satuannya kolom, ini adalah tegangan. Volt. Nah, ini kapasitas kapasitor. Tapi ini kalau sudah dihubungkan ke sumber tegangan. Hati-hati. Ini sudah dihubungkan ke sumber tegangan. Kalau ini murni untuk memperbesar. Artinya apa? Ya kalau tegangannya saya gedein, nanti Q-nya juga bisa dapat gede gitu. Nah, ini kita punya susunan. Susunan kapasitor. Kakak jelasin sekalian. Bisa disusun seri. Nah, kalau seri sama kayak tadi hambatan. Seri begini ya. C1, C2, C3. Kalau disusun seri yang sama itu muatannya Q1 dengan Q2 dengan Q3 sama dengan Q total. Mencari C total gimana?
kebalikan dari hambatan. Hambatan di seri ditambah, tapi kalau kapasitor di seri 1 per C seri, hati-hati nih kebalik ya dengan hambatan. Nah, seperti ini. Ini kalau di seri. Kalau di paralel, nah paralel bentuknya gini. Bentuknya gini. C1, C2, C3. Nah, kalau di paralel ini yang sama V-nya. V1, V2, V3 dengan V total sama. Tapi C paralelnya tinggal kita tambah. Kebalikan dari hambatan. Nyambung nih? Bisa ya? Bisa, Pak. Oke, berarti kalau gitu kita jawab. Kapasitas dari dua kapasitor yang dirangkai seri adalah jumlah dari kapasitas keduanya. Betul salah? Kita punya dua kapasitor, kita susun seri. Kalau seri ditambah atau 1 per? Tadi nih. Kalau Tambah ditambah apa 1 per kalau di seri? 1 per 1 per. Berarti kalau begitu, dari tambah. kalau paralel baru ditambah kan? Berarti kalau gitu 1 per C seri, Oh, 1 per C ditambah 1 per C. Penyebut sudah sama, C jadi 2. Jangan lupa dibalik, jadi C serinya berapa? C per 2. Dia bilang kalau di seri, C seri adalah jumlah C1 tambah C2. C1 tambah C2. C tambah C jadinya 2C. Betul salah pernyataannya? Harusnya kalau di seri diapain? Yang ini kan? ditambah. Ya 1 per. Harusnya dapatnya C per 2. Dia bilang di jumlah. Kalau di jumlah jadinya apa? 2C. Jadinya Jadi pernyataannya paralel. ini pernyataan salah. Kenapa? Karena dia mintanya Ya. seri. Bisa sampai sini? Oke, lanjut. Ada yang mau tanya dulu? Ada yang mau tanya dulu pernyataannya? Belum ada Masih yang jelas. Masih jelas. Oke, sekarang alasannya. Muatan yang tersimpan pada kapasitor bergantung pada jarak antara kedua platnya. Betul nggak? Kalau kita lihat di sini, C sama dengan Q per V. Berarti kita lihat di sini. C, ya kan ya, sama dengan Q per V. Artinya di sini kita bisa lihat kapasitas kapasitor juga muatannya tergantung dari kapasitas kapasitor, gitu kan? Nah, C itu adalah tadi rumus C K kali epsilon 0 dikali A dibagi D. Berarti tadi C itu kan tergantung dari K, kemudian tergantung juga dari A, tergantung juga dari D. Karena C tergantung dari K, A, dan D, otomatis karena C sebanding dengan Q muatan, berarti C sebanding dengan Q, maka Q juga sebanding dengan K, dengan luas, dengan jarak antar keping. Jadi alasannya betul salah? Ini berarti pernyataannya pernyataan benar. Bisa ya? Karena berhubungan. Nah, sekarang pernyataan salah, alasannya betul. Berarti jawabnya ini ya. Jika pernyataan salah, alasannya benar. Ini yang kita jawab. Ada pertanyaan dulu sampai sini?
Kadra? Belum ada nggak? Ah, enggak. Oke, kita lanjut. Jelas. Nah, ini silakan Kadra dibaca. Perhatikan rangkaian kapasitor di atas. Pernyataan manakah yang benar? Oke. C1 dirangkai seri dengan kapasitor C3. Betul nggak, Kadra? C2 dirangkai paralel. Yang nomor satu dulu. Betul nggak C1 dirangkai seri dengan C3? Iya, Hah? C3. Oh, C1 dengan C3 dibilang seri. Enggak, Salah ya? enggak. Harusnya apa? paralel. Paralel. Oke, berarti ini salah. Paralel. Paralel. Lihat, Taki, pernyataan 2. Taki. Ah, C2 dirangkai paralel dengan sumber daya V. betul nggak nih? C2 dengan fenol C2 di paralel. paralel. Iya, betul. Tahu paralel nggak? Benar. Nggak, Taki tahu paralel. Iya, Paralel itu paralel. bercabang. Iya, iya, iya. Eh, Seperti C1 sama C3 itu paralel. nah, Nah, ini lihat. C2 dengan fenol apakah paralel? enggak. Enggak. Karena ada C1 sama Iya, C3-nya. berarti C2 itu disusun Bukan, kenapa? seri. Jadi seri itu kayak kita bergandengan tangan tuh. Kiri kanannya, yang kanan pegang sama yang lain, yang kiri pegang yang lain. Tapi kalau paralel, kanan sama kanan, kiri sama kanan itu berpegangan. Bisa nih. Oh, Jadi oh, lihat oh. ini bertemu tapi ini sama ini nggak bertemu. Ini seri berarti. Berarti pernyataan 2 betul salah? Salah. Salah. Hadra, pernyataan 3. C2 dirangkai seri dengan kapasitor C3. Betul salah? C2 dirangkai seri dengan C3. Iya. Enggak Enggak, salah. salah kan? Nah, Harusnya paralel. Taki, pernyataan 4. Taki. C3 dirangkai paralel dengan kapasitor C1. Betul salah? Benar. C3 dan C1 dirangkai paralel. Jadi yang benar hanya 4 saja ya? Ya, Nah, biasanya kita jawab A itu kalau 1, 2, 3 benar. Jawab B kalau 1, 3 benar. Jawab C kalau 2, 4 benar. Jawab D kalau 4 saja benar. Jawab E kalau semuanya benar. Berarti jawabannya apa nih? Yang D. Nah, nanti ini kita jawab D. D. Bisa ya? Lanjut. Iya. Oke. Silakan. Lagi dibaca. Seseorang yang tidak bermuatan yang berada di dalam bola berlubang besar terbuat dari logam dan bermuatan sangat besar tidak akan tersetrum ketika menyentuh dinding bola. Sebab di dalam bola tidak terdapat medan listrik dan pada bagian dalam dinding bola ada muatan. Oh, ini tidak ada muatan. Oke. Udah. Jadi kalau kita punya bola, kita punya bola konduktor. Bola konduktor. Nah, bola konduktor kita punya modelnya gini. Ini ada bola kosong ya. Nah, ini jari-jari bola. R besar.
Nah, ini biasanya muatannya di sini. Misalkan muatan positif. Nah, di sini kita punya nanti ada yang namanya potensial. Potensial itu nama kerennya tegangan. Nah, potensial. Nah, ini kita punya jika R itu kurang dari sama dengan, nyambung nih, dari R, artinya apa? Di dalam bola. Jadi R itu posisi nih. Jadi kalau dia kurang dari R berarti dia ada di dalam bola kan? Maka potensialnya itu adalah K Q dibagi R. R itu jari-jari bola. R besar, ini jari-jari bola. Kalau R kecil, posisi sembarang. Nyambung nih. Nah, kalau R-nya itu lebih dari R, maksudnya apa tak ini? Kalau R lebih dari R, dia ada di mana? R lebih besar dari Posisinya itu lebih dari R itu jari-jari bola, berarti ada di mana? Di dalam bola apa di luar bola? dari luar. Dia ada di luar kan? Ya, Dia ada di luar bola. Jadi kalau R-nya kurang dari R besar berarti dia ada di dalam. Kalau dia kurang dari lebih dari jari-jari bola berarti ada di luar. Nah, potensialnya ini adalah K Q dibagi R kecil. Posisinya seperti itu. Itu kalau potensial. Kalau medan listrik, nah ini dari listrik statis. Kalau medan listrik simbolnya E. Sama kasusnya kalau R-nya kurang dari R. Kalau R-nya kurang dari R. Ini artinya apa? Ini di dalam bola. Nah, kalau dia di dalam bola, maka medan listriknya nilainya 0. Nanti kalau putus kita nyambung lagi aja. Masuk lagi ke link yang awal. Nah, kalau R-nya lebih dari sama dengan R, ini baru dia ada di luar. Di luar bola. Maka medan listriknya sama K, cuman Q per R-nya kuadrat. Bedanya itu aja. Bisa nih. Oke, ini potensial, itu medan. Sekarang pertanyaan kakak adalah apa itu tersetrum, Taki? tersetrum kena listrik Kena kan? listrik, artinya ada beda potensial. Iya. Jadi kalau tersetrum itu kalau ada beda potensial. Tahu beda potensial? Artinya yang satu potensialnya 10, yang satu 15. Berarti beda potensialnya berapa? 5. Lima. Itu ada beda potensial. Sekarang ini, seorang anak yang tidak bermuatan berada di dalam bola yang sangat besar. Ketika dia menyentuh dinding bola, nah pertanyaannya, potensial anak itu di dalam bola beda atau sama? Beda. Lihat di dalam bola. Ini rumusnya di dalam bola. Di dalam bola potensialnya
R-nya itu apa? Jari-jari bola. Berubah nggak jari-jari bola? Enggak. Nyambung nih. Jadi ketika dia di dalam bola, berapa nilai potensialnya? Tinggal K dibagi Q dibagi R. R besar. Apa itu? Jari-jari bola. Lah, jari-jari bolanya kan nggak berubah. Berarti kalau gitu, ketika di dalam bola, potensialnya sama. Berarti kalau potensial sama, ada beda potensial nggak? Beda potensialnya ada nggak? Nol. Enggak. Enggak. Berarti kalau dia beda potensial nol, tersetrum kalau ada apa? Listrik. Ada beda potensial. Nyambung. Iya. Ini beda potensialnya ada nggak? Enggak. Berapa nilai beda potensialnya? Nol. Kalau nol kan nggak ada kan? Berarti untuk kasus di sini tidak ada beda potensial. Karena potensialnya sama. Berarti kalau tidak ada potensial, ada tersetrum nggak? Oh, Jadi tidak ada. tidak tersetrum. Kok nggak kesetrum? Ya nggak ada beda potensial. Kita kesetrum kalau Oh, ada beda potensial. Kalau ada beda potensial. Di dalam bola, potensialnya semuanya sama. Kalau 10 10 semua. Berarti kalau kita kurangkan berapa jadinya? 10 kurang 10 berapa? nol. Nol. Nggak ada beda potensial. Kesetrum nggak? Enggak Nggak. Bisa? bisa. Oke. Berarti tidak akan tersetrum pernyataan yang benar. Di dalam bola tidak terdapat medan listrik. Lihat. Di dalam bola medan listriknya berapa? Oh, ada. Berapa medan listrik di dalam bola? Nol kan? Hmm. Betul nggak? Iya. Berarti kalau gitu di dalam bola tidak terdapat medan listrik. Betul salah? Benar. Di dalam bola medan listriknya nilainya 0. Dan pada bagian dalam tidak ada muatan. Berarti ini benar. Tapi dia tidak berhubungan, nggak ada kaitannya. Bisa sampai sini? Bisa. Oke, ini teori tapi kita butuh konsep. Oke, kita lanjut. Silakan, Hadra dibaca. Sebuah elektron mempunyai kecepatan 2 kali 10 pangkat 4 meter per second pada arah sumbu X, lalu memasuki medan listrik dengan vektor medan E sama dengan 90 Newton per coulomb yang arahnya ke sumbu Y positif. Dengan mengabaikan gaya berat pada elektron, waktu yang diperlukan elektron untuk menempuh jarak 15 cm pada arah sumbu X sejak memasuki medan listrik tersebut adalah Oke, berarti kalau kita ilustrasi, ini sumbu Y, ini sumbu X. Gini kan? Sebuah elektron memiliki kecepatan pada arah sumbu X. Jadi misalkan ini ada elektron. Elektron bergerak nih dengan kecepatannya berapa? 2 kali 10 pangkat 4 meter per sekon ke arah sumbu X, betul. Memasuki medan listrik yang arahnya ke sumbu Y positif. Misal di sini ada medan listrik ke arah Y positif. Nah, medan yang nilainya 900 Newton per coulomb. Ketika tidak ada medannya, si elektron jalannya lempeng. Nah, pas kena medan listrik, apa yang terjadi? Ingat, kita punya ada namanya gaya Coulomb. Apa rumus gaya Coulomb? Gaya Coulomb adalah F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R
kuadrat. Kemudian kita punya medan. Ada medan listrik. E sama dengan K kali Q per R kuadrat. Nah, kalau kita lihat gaya kolom sama medan listrik, rumusnya sama ya, cuman beda apanya? Kalau kita gabung nih. Beda di Beda di Q-nya kan. Kalau Q kita kalikan dengan E dikali Q dapat medan kan. Nah, ini hubungannya. Iya. Kalau Q-nya positif, muatan positif, muatan ada dua, muatan positif, muatan negatif. Maka arah F-nya searah searah E. Tapi kalau dia muatannya muatan negatif, maka arah F-nya berlawanan dengan arah E. Setuju nih? Berarti ini ada muatan negatif. Masuk medan magnet, berarti dapat gaya kolom F sama dengan Q kali E. Kemana arah gaya kolomnya? Lihat muatannya. Kalau positif searah E, kalau negatif berlawanan. Ini muatannya positif negatif. Elektron muatan apa? Negatif. Negatif. Lihat, berarti kalau negatif arah gaya dan arah medan apa? Kalau muatannya negatif. Arah medan dan arah gaya berlawanan. Medannya kemana medannya? Medannya ke atas ya? Betul nggak Taki? Iya, Berarti gayanya kemana? gayanya ke atas. Berlawanan. Medannya ke Oh, atas, berarti gayanya. berlawanan. Kalau medannya ke atas, berarti berlawanannya kemana? Bawah. Bawah. Jadi si elektron dapat gaya ke bawah. Lagi lurus, dapat gaya ke bawah. Lagi gerak lurus, didorong ke bawah. Jadi geraknya begini. Nah, ini gerak setengah parabola. Gerak setengah parabola, ini ada yang namanya X-nya. X ini jarak mendatar. Ada yang namanya Y-nya. Y-nya jarak vertikal. Nah, dalam gerak setengah parabola, oke, kakak tulis ini. Gerak setengah parabola, dia bergerak dengan satu kecepatan. Ini ada Y, ini ada X. Maka X-nya itu adalah V dikali T. Mencari Y-nya ini setengah G T kuadrat. Kalau setengah parabola. Jadi bisa setengah GT kuadrat, bisa juga setengah AT kuadrat. Nah, pelan-pelan. Sekarang kita lihat kalimat berikutnya. Dengan mengabaikan gaya berat. Gaya berat kan ke bawah. Waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak 15 cm pada arah X. Pada arah X berarti X-nya. Berarti soal sudah ngasih tahu. Ini X-nya adalah 15 cm. Bergerak dengan kecepatan 2 kali 10 pangkat 4. 2 kali 10 pangkat 4 meter per sekon dengan medan listriknya 900 Newton per kolom. Oke, 15 cm dalam meter berapa nih? 15 kali 10 min 2 meter. Ditanya T-nya. Nah, berarti tinggal kita lihat nih soalnya baik. Berarti kita hanya pakai ini aja. X sama dengan V kali
T. Berarti kita hitung X sama dengan V kali T. X-nya 15 cm, 15 kali 10 pangkat min 2. V-nya 2 kali 10 pangkat 4 dikali T. Berarti T-nya adalah 15 kali 10 min 2 dibagi 2 kali 10 pangkat 4. 15 bagi 2 berapa ya? 7,5. 7,5. 4 naik ke atas jadi min apa tetap plus? Min. Min 4. Ketemu min 2 jadi min berapa? Min 6. Min 6 second. Jangan lupa 1 milisecond 10 min 3 second. 1 mikrosecond 10 pangkat min 6 second. Bisa nih. 1 nanosecond 10 pangkat min 9 second. Berarti 10 min 6 boleh kita ganti jadi mikro. Jadi T-nya 7,5 mikrosecond. Berarti dia butuh waktu berapa? Hanya butuh waktu 7,5 mikro, bukan mil. Sampai sini ada pertanyaan? Nyambung? Nyambung. Nah, bagaimana kalau ditanya Y-nya? Nah, kalau ditanya Y-nya, maka Y-nya kita ganti jadi setengah, ganti A T kuadrat. T-nya kan udah tahu nih. A-nya dapat dari mana? Nah, lihat aja ini gaya siapa? Gaya kolom kan? Q kali E. Berarti kita pakai ini berarti nanti. Sigma F sama dengan M dikali A. F-nya tadi muatan dikali medan listrik. M dikali A. Berarti A-nya adalah muatannya kali medan dibagi massa. Muatannya kita sudah tahu. Berapa muatan elektron? Jangan lupa ini elektron loh. Muatan elektron 1,6 kali 10 min 19 kolom. Massa elektron 9,1 kali 10 pangkat min 27 kg. Maka kita bisa dapat A-nya, masukin ke sini. Masukin ke sini, masukin T-nya ke sini. Dapat Y-nya. Ini kalau soalnya jahat, ditanya Y-nya. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Belum. Belum. Aman. Hadra? Aman ya? Silakan Hadra dibaca. Sebuah sistem terdiri dari sebuah batang konduktor AB bermassa M yang dapat meluncur tanpa gesekan di atas rel konduktor paralel yang dipisahkan dengan jarak L. Ujung-ujung kiri rel dihubungkan oleh sebuah hambatan R sehingga membentuk sebuah loop. Loop berada di dalam medan magnet seragam B dengan arah tegak lurus bidang loop. Pada T sama dengan 0, batang AB mulai bergerak ke kanan dengan kemajuan V0. Kalor yang dihasilkan oleh hambatan R adalah Oke. Tanya kalor. Sekarang ini, sebelum kita bicara kalor, ini namanya kita bicara GGL induksi. GGL induksi ini hukum Faraday. Nah, hukum Faraday bisa untuk kumparan, bisa untuk loop, bisa untuk generator. Nah, ini kita kasusnya kalau model gambar kayak begini, ini namanya loop. Di mana GGL yang dihasilkan adalah B dikali L dikali V dikali sin theta. GGL itu tegangan. Satuannya volt.
B itu medan magnet. Satuannya Tesla. L itu panjangnya, panjang kawat. Satuannya meter. V ini adalah kecepatan. Meter per second. Seperti itu. Nah, ini ada hambatan. Ada tegangan, ada hambatan. Nanti muncul apa? Yang tadi. Ada tegangan, ada hambatan. Bisa dapat apa? Dapat kuat arus. Kuat arus adalah tegangan dibagi hambatan. Jadinya B dikali L dikali V per L. Nah, ini mencari I. Nah, loop ini sebenarnya kita tarik ke kanan dengan suatu kecepatan. Oke, ini Bapak jelasin dulu. Ini. Nah, intinya kalau ada kuat arus akan muncul energinya energi listrik. Apa rumus energi listrik yang ada kuat arusnya? I kuadrat dikali R dikali T. Kalau mau tulis lengkapnya berarti sama dengan I kuadrat B kali L kali V dibagi R dikuadratkan dikali R dikali T. Artinya berapa energi listriknya? Sama dengan B kuadrat kali L kuadrat kali V kuadrat kali R kuadrat kali R kali T. Ini boleh dicoret. Jadi energi listriknya B kuadrat L kuadrat V kuadrat kali T dibagi R. Seperti itu. Bisa sampai sini? Nah, energi kalori yang dihasilkan oleh R, energi kalori itu muncul gara-gara ada arus listrik. Arus listrik muncul, berarti ada energi listrik, W listrik. Nah, kapan arus listrik muncul? Arus listrik muncul gara-gara kawatnya kita gerakin ke sana nih dengan suatu kecepatan. Tapi kalau benda punya kecepatan, punya energi apa? Kinetik atau potensial? Kinetik. Berarti energi listrik muncul gara-gara dia bergerak. Berarti ada energi kinetik. Apa rumus energi kinetik? Kara? Andra? Rumus energi kinetik apa? Masih ingat nggak? Oke, kalau energi potensial gravitasi setengah MC kuadrat. setengah M V kuadrat. Setuju nih? Berarti karena dia bergerak dengan V0 kuadrat berarti begini. Nah, berarti kalau begitu Hadra, Taki yang ditanyakan kalornya. Berapa kalornya? Ya kalornya sama dengan W listrik, bisa pakai ini, bisa pakai ini. Tinggal lihat aja jawabannya. Yang ada yang mana? Berarti jawabannya yang mana? Hadra, Taki, jadi jawabannya yang mana? Yang D. Yang D. Taki nyambung. Oh iya ya. Oh iya iya. 1,5. Iya. Dari rumah Iya, jadi key-nya ini bisa ada dua bentuk. Bisa pakai ini, bisa pakai itu, betul nggak? Tinggal lihat optionnya aja, optionnya adanya yang mana. Optionnya adanya yang MP ya udah sama dengan setengah MP kuadrat. Selesai. Tapi soal yang lain jawabannya ada yang ini gitu. Nyambung nih. Nyambung. Oke. Adra sama Taki ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut.
Jelas, Kak. Jelas. Kak, aku izin ke toilet Oke, ya. oke. Nah, Taki silakan dibaca. Dengan memutar lilitan kawat lebih cepat akan dihasilkan GGL induksi yang lebih besar pada sebuah generator. Sebab besarnya GGL induksi pada sebuah generator AC dinyalakan dengan formula Emax sama dengan NAB, itu T ya. Iya, Teh. NABT dengan N jumlah lilitan kawat. A. Luas bidang lilitan kawat. B. Medan magnet. Dan T. Kecepatan anggular kawat. Oke, cuma anggular kawat ya. Sebentar. Oke. Nah, ya Halo? halo, halo. Gini, kita tadi kan sudah bicara namanya GGL induksi. Kalau kita bicara GGL induksi, kita bicara tadi apa? Hukum Faraday, ya kan? Iya. Tadi yang kita bilang yang nomor sebelumnya itu kan untuk loop. Nah, kalau untuk generator, GGL induksinya adalah bakwan. BA omega N. Sin theta. Theta ini sama omega T. Nah, kalau kita bicara maksimum, berapa sih nilai sin maksimum, Taki? Sin Infinite. maksimum paling gede berapa? Matematik. Nilai sin paling gede berapa? Nilai. Enggak tahu. Oke. Sin 0 berapa? Sin 0 itu 1. 0. 0. Sin 90? Nah, 1. tidak ada nilai sin lebih dari 1. Jadi sin paling gede berapa? 1. 1. Berarti kalau Oh gitu iya. GGL maksimum terjadi ketika sinnya nilai 1. Sehingga GGL maksimumnya tinggal kita punya bakwan. Setuju nih? Iya. Nah, B itu medan magnet. Kakak jelasin satuannya Tesla. A luas penampang, satuannya meter persegi. Omega itu kecepatan sudut. Kecepatan sudut atau kecepatan putar. Radian per second. Ini jumlah lilitan. Satuannya, nggak ada satuan jumlah lilitan. Bisa ya? Nah, Ya. dengan memutar kawat lebih cepat, GGL itu ini namanya GGL, ini GGL nih. Ini GGL induksi. Atau kita lebih kenalnya tegangan. Satuannya volt. Sekarang kalau begitu GGL induksi dengan medan magnet hubungannya berbanding lurus berbanding terbalik. Andra, Taki. Kenapa? Medan magnet dengan GGL hubungannya berbanding lurus berbanding terbalik. Berbanding terbalik. Oke, terbalik itu setelah dipisahkan sama dengan satu di atas, satu di bawah. Ini setelah kita pisahkan oleh sama dengan satunya di atas, satunya di mana? Di atas juga kan? Eh, Nah, ya. ini namanya berbanding lurus. Jadi kalau berbanding lurus satunya besar, kalau ini besar, maka ini besar. GGL dengan jumlah lilitan juga berbanding lurus. GGL dengan putaran, nah ini putaran nih. Putaran. Kalau putarannya besar, GGL-nya makin apa, Taki? GGL makin besar, L-nya makin kecil. Lihat ini. GGL dengan omega
Berbanding lurus, berbanding terbalik. Lurus. Lurus, betul, lurus, Omeganya lurus. mana? Kalau berbanding terbalik gini nih, Oh, Taki. Misalnya sini A sama dengan C per D. A ini berbanding lurus dengan C. Tapi A ini berbanding terbalik dengan 1 per D. Nyambung nih. Berarti GGL si E dengan si omega lurus atau terbalik? lurus. Lurus. Terbalik. Lurus. Kan sama-sama di atas. Jadi kalau di atas lurus. Sama-sama di atas kan? E-nya di atas, omeganya juga di atas. Berarti kalau omeganya besar, E-nya juga besar. Berarti pernyataannya betul salah, Taki? Pernyataannya Dengan salah. memutar lebih cepat, berarti omeganya gede. Akibatnya kalau omeganya gede, GGL-nya juga gede. Betul nggak? Benar, Oh, benar. benar, berarti ini benar. Iya, iya. Gitu kan? Itu namanya berbanding lurus. Lihat pernyataannya. Baca-baca Taki. Besarnya GGL induksi pada sebuah generator AC dinyatakan dengan formula Emax sama dengan NABT dengan N jumlah lilitan kawat, A luas bidang lilitan kawat, D medan magnet, dan T kecepatan anggular kawat. Oke, sama nggak dengan rumus ini? Sama. Berarti betul nggak? Betul. Berhubungan? Iya, iya kan? Kok berhubungan? Ya, karena tadi rumusnya omega sama E kan rumusnya dapat dari sini ya. Ya. Nah, kalau betul-betul berhubungan kita jawabnya A. Jadi kalau kita jawab A betul ini hubungan. Kita jawab B betul tapi nggak ada hubungan. Jawab C betul salah. Jawab D salah betul. Jawab E salah gitu. Oke, kita lanjut. Oke. Hadra sudah masuk? Oh, Udah, udah. Kak. Silakan dibaca. Silakan dibaca. Sebuah kawat berbentuk lingkaran yang berada dari A dan sebuah kawat persegi dengan sisi 2A diletakkan sebidang dan sepusat seperti pada gambar. Rasio besar medan magnet yang dihasilkan kawat yang berbentuk lingkaran terhadap yang persegi adalah Oke. Sekarang kita lihat di sini. Kita punya kawat bentuknya lingkaran. Sekarang ini kan bicara medan magnet. Kita bicara medan magnet. Nah, kalau kita bicara medan magnet, pertama kita punya medan magnet kawat lurus tapi panjang. Nah, kawat lurus panjang besar medan magnetnya. B sama dengan mu 0 dikali I dibagi 2 pi dikali A. I ini kuat arus, ya kan? Satuannya ampere. A ini jarak dari titik ke kawat. Satuannya meter. B ini medan magnet. Nah, ini medan magnet. Satuannya Tesla. Mu 0 itu nilainya 4 pi kali 10 min 7.
Nah, ini kalau kawat lurus panjang. Bisa nih. Kemudian selain kawat lurus panjang, kita punya juga kawat lurus tapi pendek. Nah, kalau kawat lurus pendek, kita punya besar medan magnetnya adalah mu 0 dikali I dibagi 4 pi dikali A. Cuman ini kita punya dikali. Ini sebenarnya bisa cos theta, bisa sin theta, nggak masalah. Ini cos theta 1 tambah cos theta 2. Nah, ini kawat lurus pendek. Pakainya gimana? Nah, misalnya gini. Ini dia cuma sampai sini doang. Ini ada I, ditanya di titik di sini. Titik P. Nah, seperti ini. Ini theta 1, ini theta 2. Seperti ini tetanya di situ. Yang mana A? Ini yang namanya A. Kalau kawat lurus panjang, yang mana? Dia panjang. Nah, di sini. Ini I, ini A. Rumusnya itu doang. Yang ketiga, kawat lingkaran. Itu 2. Nah, 3. Kawat lingkaran. Kawat melingkar. Nah, kalau dia kawat melingkar, medan magnetnya adalah moni. Mu 0 kali N kali I per, nah, dia nggak ada pi-nya 2A. N itu jumlah lilitan, jadi kayak gini. Nah, ini namanya N jumlah lilitan. Oke. Nah, yang dia tanya sekarang adalah rasio medan magnet yang disediakan oleh kawat melingkar. Oke, kita bicara kawat melingkar dulu. Kawat melingkar. Apa rumus kawat melingkar tadi, Taki? Mu 0 Minor moni per 2A. per Gitu kan? iya ya. Oke. Nah, berarti kalau kita sudah lihat begini, ya ini kawat melingkar kan. Moni per berapa lilitan? Cuman 1, berarti 1. Mu 0-nya mu 0, I-nya I, dibagi I-nya sama ya. Dengan 2A. Ini kawat melingkar. Sama kawat persegi. Nah, kawat persegi, ini kita anggap I-nya sama aja ya. Nah, kawat persegi, lihat kawat persegi. Ini kan kawat pendek, di mana dia punya sisinya berapa? Ini sisinya 2A. Ini sisinya 2A. Ini sisinya 2A. 2A. Berarti persegi sama panjang. Kita hitung salah satu aja. Ke sini sama ke sini. Oke. Taki ini jadi sudutnya berapa derajat? Kalau ini 2A, sini Yang 2A. Yang ini nih. Ini 2A, 2A. Berapa derajat? satu itu A. Berapa derajat? Hah? Yang ini garis merah Ah, ini sudut yang ini nih, sudutnya. Ini kan kita punya persegi, tahu persegi nggak? Sisinya sama. Iya, Ini kan siku-siku sudutnya berapa derajat? siku-siku 90. 40. 90, 90. Nah, ini tuh kemudian karena dia kawat pendek, kita tarik dari sini ke sini. Tarik dari sini ke sini. Nah, ini sudutnya yang kita pakai. Theta 1, theta 2. Karena sisinya sama besar, kalau kita tarik dia akan membagi sama besar sudutnya. Kan 90 tadi 30 90 ya. Kalau kita bagi 2 jadi berapa? 4 45. 45. Berarti ini juga 45 kan? Iya, Oke. Kawat lurusnya ada berapa ini? Kawat pendeknya ada berapa? buat pendek ada Ada 2. 1, 2, 3, 4. Betul nggak?
Iya. Kenapa 4? Karena dia persegi ada 4. Berarti kalau gitu untuk kawat persegi sama aja 4 kali dari siapa? Dari kawat lurus pendek. 4 kali dari mu 0 dikali I dibagi 4 pi A buka kurung cos 45 tambah cos 45 gitu kan? Hmm. Oke, kita hitung dulu deh. Cos 45 berapa ya? Kok hilang? Cos 45 berapa? Terus akar 22. Setengah akar 2 ya. Setengah akar 2. Yang tadi kita hilang ya? Tunggu sebentar. Mu 0 per 2. Oh, ini kurang ini aja. Oke. Berarti akar 2 ya? Heeh. Jadi berantakan. Setengah akar 2. Terus di bawah aja. Kawat yang persegi berarti 4 kali mu 0 kali I per 4 pi A. Langsung aja ya. Setengah akar 2 tambah setengah akar 2. Setengah akar 2 tambah setengah akar 2 berapa? 1. 1 jadinya ya. Oke, ini Ya. 4-nya boleh kita coret ya. Ya. Berarti yang persegi kita punya mu 0 kali I per pi kali A ada akar 2. Gitu ya. 2. Ya. Berarti kalau gitu kan ditanya hanya rasio. Rasio itu apa? Perbandingan. Dengan Kawat melingkar. Tadi rumusnya apa? Mu 0 kali I per 2A ya? 2. Ya. Kawat persegi mu 0 kali I akar 2 per pi A. Bandingin gini kan. Mu 0-nya coret, A-nya coret, gitu kan? Pelan-pelan. Ini 1/2 per di atas akar 2 di bawah pi. Gitu kan? Ya. Ingat, A per B dibagi C per D boleh kita. Nah, A per B dibanding C per D kan sama aja A per B dikali D per C gitu ya. Ya. Berarti ini sama aja 1/2 kita kali dengan pi per akar 2. Akar 2. Berarti sama dengan pi per 2 akar 2. Ada nggak pi 2 per akar 2? Ada ya? Jawabannya ini. Pi Pi 2. per akar 2. Yang ini ya? Oh, itu ada. Oke. Ya. Andra, ada yang mau tanya dulu? Belum. Bisa ya? Oke. Nah, ini nanti silakan dicoba nanti saya share, kakak share nanti jawabannya. Ada yang mau tanya dulu nggak? Belum ada sih. Bisa ya? Ya. Oke. Kalau bisa, insya Allah nanti kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Kalau ada pertanyaan, silakan nanti boleh japri WA. Oke. Jadi kalau tidak ada, kita akhiri. Terima kasih Hadra, Taki, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Oke, kasih, Kak. sama-sama. Oke, Terima kasih, Kak. sip.